Perkenalkan, nama saya Maya Mawarni dan rekan saya Anggita Wahyuning Tias akan mempresentasikan implementasi sistem dokumen digital peralatan distribusi pada PLN UP3 Pindrang dengan Laravel. Pendahuluan, latar belakang penelitian ini yaitu manajemen dokumen aset UP3 Pindrang yang masih bersifat konvensional dan tidak ada backup cadangan data. Akhirnya peneliti melakukan observasi terkait pentingnya melakukan arsip secara digital terhadap keterikatan antara dua dokumen aset, yaitu data aset peralatan dan berita acara. Setelah itu, peneliti melakukan perancangan pengarsipan dokumen distribusi berbasis website dengan menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Penelitian ini menggunakan waterfall sebagai metode pengembangan aplikasi, serta evaluasi user interface dan evaluasi sistem menggunakan metode black box dan user acceptance testing. Adapun tinjauan pustaka dapat dilihat pada slide berikut. Metode penelitian. Desain penelitian dapat dilihat pada slide berikut, dimulai dari pengumpulan data, kemudian analisis, desain, implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem, dan selesai. Adapun algoritma software dapat dilihat pada gambar berikut, dimulai dari inisialisasi data, penginputan aset, pengiriman data, penerimaan data oleh server, pemrosesan data, penginputan berita acara, penyimpanan data, berita acara pada database, serta visualisasi berita acara pada menu berita acara, dan selesai. Use case diagram. Use case diagram ada dua aktor yang berperan, yaitu super admin dan admin. Super admin terdiri dari beberapa fungsi, yaitu maintenance, manajemen akun untuk pembuatan user, konfigurasi sistem untuk menambah, menghapus, dan memperbarui data aset, mengakses dashboard, mengakses menu berita acara, mengakses menu daftar pengguna, dan mengakses menu data aset. Adapun admin hanya memiliki 3 fungsi, yaitu mengakses dashboard, menu berita acara, dan menu data aset. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu perbedaan superadmin dan admin seperti yang dijelaskan pada use case diagram sebelumnya. Yang pertama, superadmin bisa melakukan penambahan, pengeditan, dan penghapusan data aset dan download data berita acara. Yang kedua yaitu admin hanya bisa melakukan monitoring dan download berita acara. Yang ketiga, superadmin bisa melakukan monitoring daftar pengguna. Atau secara keseluruhan, superadmin dapat mengakses semua fitur, sedangkan admin hanya dapat mengakses beberapa fitur yang diberikan hak akses saja. Selanjutnya kita akan melangkah ke tutorial penggunaan website yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke evaluasi yaitu user interface, di mana kami menggunakan
dua metode, yaitu black box testing dan 8 aturan emas, di mana pada tabel yang ada pada slide ini menjelaskan bahwa hasil black box testing menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak memiliki error fungsional dan menyediakan output sesuai dengan ekspektasi hasil, di mana fungsi yang diujikan yaitu menu dashboard, menu data aset, menu berita acara, tombol detail, tombol tambah data, tombol edit, tombol hapus, tombol unduh Excel, dan tombol unduh PDF, di mana semuanya berhasil sesuai dengan tutorial yang ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu evaluasi user interface dengan 8 aturan emas, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu strive for consistency, di mana aplikasi ini konsisten menerapkan warna bluestone sebagai warna pada sidebar serta warna cyan teal sebagai tombol eksekusi pada header. Aturan kedua yaitu cater to universal usability, di mana aplikasi ini dapat digunakan di handphone atau di PC. Aturan ketiga yaitu offer informative feedback, di mana aplikasi ini memberitahu bahwa user admin tidak memiliki hak untuk menambahkan data aset. Aturan keempat yaitu design dialogs to unit closure, di mana aplikasi ini memberi keterangan jika data aset gardu ditambahkan dengan data aset gardu berhasil ditambahkan. Aturan kelima yaitu prevent errors, di mana aplikasi ini menyediakan opsi edit dan hapus bagi pengguna yang mengalami salah penginputan. Aturan keenam yaitu permit easy reversal of action, di mana aplikasi ini memberikan konfirmasi terkait pembatalan aksi, contohnya pada tombol edit. Aturan ketujuh yaitu support internal locus of control, di mana aplikasi ini memberikan akses kepada pengguna untuk mencari data tertentu, contohnya data gardu. Aturan ke-8 yaitu reduce short-term memory load, di mana aplikasi ini memberikan pilihan kepada pengguna untuk memilih data aset gardu yang tersedia. Evaluasi yang terakhir yaitu user acceptance testing, di mana mendistribusikan 85 pertanyaan kuesioner yang terbagi menjadi 12 section via Google Form kepada 30 pegawai PT PLN Persero UP3 Pindrang. di mana terdapat tabel numeric clicker yang menunjukkan yang akan menyimpulkan penilaian untuk menghitung persentase tingkat ketertarikan pengguna. Pada tabel sebelah kanan dijelaskan ada grafik hasil kuesioner UAT, di mana menunjukkan rata-rata dari semua kategori yaitu 93%, di mana hasil ini berada pada skala interval 80% sampai 100% dengan nilai numeric Likert. Dengan kata lain, website ini sangat penting, sangat mudah, sangat baik, sangat menarik, sangat lengkap, sangat memenuhi dan sangat bermanfaat bagi PT PLN Persero UP3 Pindrang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan dari penelitian, analisis, desain, pengujian, dan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan sistem dokumen digital dirancang menggunakan framework Laravel dan database SQL, di mana proses pengarsipannya semakin cepat karena dapat diakses secara real time melalui website dengan fitur data aset dan berita acara yang menggantikan metode pengarsipan terdahulu yang dilakukan melalui Google Drive. Namun penelitian ini hanya terbatas untuk versi website saja. Kesimpulan yang kedua yaitu hasil penelitian dengan menggunakan skala Likert menunjukkan ketertarikan dan tingkat kepuasan pengguna dengan rata-rata 93%. Berikut adalah tinjauan pustaka yang kami gunakan. Berikut adalah dokumentasi sosialisasi website dan kuesioner dari user. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.